Oke, selamat malam semuanya, selamat malam teman-teman. Selamat datang di Trading Bareng episode ke-35. Dan buat teman-teman yang belum tahu, Trading Bareng ini adalah trading saham live, teman-teman ya. Tentunya diawali dengan Q&A seputar tentang, bukan saham ya, forex, maaf. Jadi ini adalah live trading forex ya. Jadi dimulai dengan Q&A 25 menit pertama tentang forex. Jadi segala sesuatu yang kalian mau tanyakan tentang forex silahkan ditanyakan. Oke. Dan tentunya di sisa waktunya atau di 30 menit ke depan itu kita akan live trade dan kita akan membahas pasar. Dan buat teman-teman yang belum punya broker dan ingin coba untuk trading forex, kalian bisa cek OctaFX. Linknya ada di description di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut untuk daftar dan kemudian kalian bisa melakukan deposit dengan menggunakan kode promo yang ada di kanan bawah yang bisa kalian lihat ya. Itu kalian bisa gunakan untuk mendapatkan bonus deposit. Oke, teman-teman silahkan kalau misalnya ada pertanyaan ya tentang forex, 20 menit pertama kita gunakan untuk tanya jawab 25 menit pertama Q&A. Silahkan sambil menunggu saya akan nyapa ya teman-teman semua. By the way, selamat buat teman-teman yang merayakan Imlek ya. Selamat merayakan Imlek ya. Gongsi Facai juga buat teman-teman yang merayakan. Semoga di tahun ini ya, di tahun kerbau ya kalau nggak salah, itu portfolionya juga bisa bull gitu ya, kayak seperti tahunnya gitu. Oke. Salatiga hadir, Bro Faiz. Halo Ponorogo, Bro Wida. Cilacap hadir, Bro Imam dari Cilacap, Bro Rizky dari Solo. Halo. Pengen ikutan Bro Kabayan, silakan Bro. Welcome. Kok saya dapat link kalau OctaFX masuk ke list blokir platform investasi yang mau pencerahannya? Iya, nggak cuma OctaFX yang diblokir di list investasi ya, tapi itu bukan berarti OctaFX ini ilegal gitu ya, tetapi memang dia karena tidak terawasi oleh Bapepti, karena kan OctaFX ini broker luar gitu ya. Banyak broker selain OctaFX yang yang diblokir juga gitu, nggak cuma sendirian ya. Pokoknya semua broker luar itu pasti diblokir sama Bapepti dan juga Kominfo gitu ya. Jadi kita nggak bisa buka websitenya kadang-kadang, sehingga makanya jangan heran kalau misalnya seperti OctaFX ini websitenya sering ganti-ganti domain. Itu bukannya karena mau ganti-ganti seenaknya gitu, tapi memang gara-gara diblokir gitu teman-teman ya. Tapi sebenarnya nggak apa-apa karena secara legalitasnya pun OctaFX sebenarnya itu diawasi sama lembaga pengawasan, tetapi di negaranya berasal gitu ya. Kalau misalnya di Indonesia lembaganya adalah Bapepti, tapi kalau di luar ya di banyak ya lembaganya, ada SciSex dan lain-lain gitu ya. Itu sebenarnya seperti Bapeptinya di sini, tapi mereka tetap diatur kok gitu loh. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Kayak intinya sih kayak nabung di bank luar negeri aja sih gitu ya. Kalau nggak, bank juga sama kan. Kalau di bank luar itu bank Singapura misalnya, itu kan kalau misalnya masuk Indonesia dan dia nggak terdaftar OJK juga sebenarnya nggak terdaftar OJK gitu kan. Tetapi kan bukan berarti bank yang di Singapura itu jelek gitu. Oke. Terima kasih Bang, konten di YouTube terutama konten psikologinya sangat mengubah tradingku jadi lebih baik. Sukses. Thank you Bro Dani. Semoga bisa bermanfaat juga buat teman-teman semua ya. Kebumen hadir. Halo Bro. Dari Bandara Soekarno-Hatta hadir. Ngapain tuh di bandara? Kira-kira mau kemana? Nanti kita bahas ya. Garut hadir, Bro Adit. Halo. Bukit Sunur hadir Bang, Bro Victor. Bukit Sunur tuh di mana ya? Bang, kalau udah cukup yakin dengan skill trading, kira-kira kapan waktu tepat untuk memulai masukin modal besar? Kalau menurut saya ya di di forex itu, terutama di di market derivatif ya yang menggunakan leverage ya, itu sebenarnya modalnya nggak usah terlalu besar sih ya, karena kan itulah gunanya leverage ya, itu untuk untuk memaksimalkan profit gitu loh. Jadi kita sebenarnya modalnya nggak usah besar juga sih.
Ya tergantung sih, intinya kalau mau naik level ya, kalau saya sih biasanya sudah stabil di 6 bulan gitu. Jadi kalau misalnya trading modal kecil 6 bulan stabil, baru naik level seperti itu. Bang, linknya error. Link yang mana yang error ya? Boleh dikasih tahu link yang error yang mana? Link grupnya atau apa ya? Bang, EMA kan dynamic support resistance. Jadi semakin disenggol semakin lemah ya, Bang. Enggak ya, EMA tuh kalau dynamic support resistance tuh nggak semakin disenggol semakin lemah sih sebenarnya. Jadi intinya tuh dia cuman bertindak sebagai support resistance biasa aja. Kalau misalnya mau ngasih tahu kuat atau enggaknya, tinggal lihat aja di break atau enggak. Kalau semakin sering kena itu bukan berarti dia makin lemah, seperti itu. Bang, minta tips supaya entry-nya nggak selalu spekulasi, itu gimana ya, Bang? Ya belajar tekniknya, belajar teknik entry yang benar gimana gitu. Masih belum paham sama lot, Bang. Apa pengaruhnya sama modal? Baru belajar. Jadi gini, lot itu kalau modal kita semakin kecil, berarti lotnya juga harus semakin kecil. Ya, kalau misalnya kita lotnya, misalnya let's say patokannya gini aja, per 100 dolar, misalnya modal kita 100 dolar ya, itu lot yang bagus itu maksimal 0,02, itu udah maksimal ya. 0,02 lot per 100 dolar itu udah maksimal. Nah, bagusnya 0,01 ya. Jadi nanti kelipatan aja, kalau 0, kalau modalnya 1000 dolar berarti lot maksimalnya 0,2 lot gitu ya. Jadi semakin besar lot itu equity juga semakin besar. Tetapi kalau misalnya modal kita semakin kecil, berarti lotnya juga harus dikecilin gitu ya. Depok hadir, Bro Antias. Halo Depok. Malam Bang, Sam dari Samarinda, Bro Siswanto. Halo Samarinda. Sidoarjo, Bro Herikus. Halo Sumedang, Bro Balong. Halo Tasik, Bro Abdul. XAU mau kemana Bang? Nanti kita cek ya Bro Rizky bareng-bareng gimana. Bang, teknik Fibonacci biasanya untuk tren apa ya? Fibonacci itu memang lebih sering digunakan untuk market yang trending. Jadi kenapa seperti itu? Karena terutama yang internal retracement ya, yang internal retracement itu digunakan untuk market trending. Kenapa? Karena internal retracement itu kan mencari kepala ya, mencari secondary reaction atau secondary trendnya. Ya berarti dia mencari koreksi gitu ya. Nah, untuk mencari koreksi itu kan kita butuh market yang lagi trending ya, entah itu trending bullish atau bearish. Jadi Fibonacci memang untuk yang internal retracement-nya itu dipakainya di market trending. Bang, untuk pemula modal awal berapa? Untuk pemula saran saya di demo dulu. Coba di demo dulu sampai bisa mengenal apa namanya? Platformnya ya. Kemudian bisa menemukan dulu ya, kita di demo itu gunanya untuk mencari sistem trading yang benar. Baru nanti kalau sudah di backtest dan sudah stabil, kita baru pakai modal kecil. Nah, modal kecilnya berapa? Bisa start serendah mungkin ya, dari 50 sampai 100 dolar. Itu untuk coba. Bang, mau tanya dong, indikator apa itu untuk bikin shape? Itu namanya color level ya. Color level itu bisa kalian cari di marketnya ini aja, di MetaTrader 4. Terus kalian ke market, kalian cari color level, itu ada gratis kok. Osaka hadir, Bro Heru, luar biasa dari Osaka. Samarinda, Bro Jati, halo. Target pips per minggu berapa ya Bang ya?
Kalau saran saya per minggu itu cukup di 100 sampai 150 pips saja dulu ya. Cobain di situ dulu aja 100 pips sampai 150 pips. Untuk awal-awal cobain di 100 dulu deh, 100 pips kejar ya satu minggu. Itu kalau kalian udah bisa 100 pips per minggu ya, stabil, konsisten 100 pips per minggu. Itu sebulan tuh 50% teman-teman ya. 30 sampai 50% tuh udah di tangan growth-nya. Jadi nggak usah muluk-muluk kejar banyak-banyak. Seminggu tuh coba aja 100 dulu. Konsistenin di 100, 100, 100 seminggu. Jadi sebulan 400 ya. Loh bang, saya mau kursus trading gimana caranya? Kebetulan yang batch 2-nya sudah full teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau coaching class itu bisa batch 3 nanti di bulan Maret. Tapi belum buka pendaftarannya, nanti kalau udah buka bakal diinfo. Bang ajarin apa tuh? Bang ajarin cara pakai True Strength Index. Saya nggak pernah pakai True Strength Index sih, jadi saya belum pernah mendalami gitu. Tapi setahu saya itu sih sama aja dengan oscillator lainnya ya. Tinggal dilihat aja apa namanya jenisnya seperti apa, apakah dia median base atau dia extreme base. Yang extreme base itu maksudnya yang ada level di bawah 20 dan di atas 80. Kalau median base itu yang ada di titik nolnya di tengah gitu. Tinggal dilihat aja seperti apa. Bang, kalau analisa di H1 terus entry-nya M5 boleh nggak sih? Boleh, boleh banget ya. Jadi H1-nya itu jadi roadmap, terus M5-nya jadi time frame entry. Itu boleh kok. Bang, kasih contoh unfilled order nanti ya, kita coba sekalian. Loh kok tanggal merah Forex masih buka? Forex itu apa ya? Dia kan ngikutin servernya US ya, teman-teman. Di US ada, di Eropa ada gitu ya, di Australia ada. Nah, yang tanggal merah itu cuman di beberapa negara doang, tapi secara internasional ini tahun baru Imlek ini tidak ditanggal merahkan di semua. Nah, kebetulan untuk di Eropa dan di Amerika mungkin ya, saya nggak tahu sih, tapi mungkin nggak libur, jadi marketnya tetap buka. Bontang hadir luar biasa. Halo. Semua pair JPY down ya bang. JPY lagi menguat. Kalau semua pair Jepang yennya down berarti Jepang yennya melemah dong. Maksudnya counternya kali ya, counternya menguat. atau counternya semua lagi naik jadi Jepang yennya melemah gitu kali. Bang, kapan kita bisa melihat retrace dan pembalikan arah pada market saat trending? Patokannya di Fibo aja. Kalau misalnya di Fibonya di lebih dari 618 ya, misalnya dia sampai kena close-nya di 786 atau di 886 gitu ya. Itu udah pasti kemungkinan besar dia itu nggak trending lagi atau dia mau reversal ya. Reversalnya bisa direct, bisa indirect. Indirect itu maksudnya apa? Indirect itu maksudnya reversalnya dia bikin sideways dulu. Jadi dia nggak langsung balik gitu loh. Jadi dia bikin sideways dulu baru jatuh, harga balik arah gitu. Salam kenal dari Wonosobo, Bro Brandon. Halo dari Wonosobo. Bang, suka trading pair apa aja? Saya lebih suka saya sebenarnya semua pair tuh nggak masalah sih, cuman kalau yang saya suka tuh gold gitu ya. Terus GBP Jepang Yen yang range-nya besar. Sekarang ada BTC USD, saya suka BTC USD, ya Ethereum saya suka gitu. Karena range-nya besar. Dan kripto itu masih apa ya? Masih cukup mudah gitu ya untuk karena dia mirip sama stocks, teman-teman. Duh, gatel banget nih. Candle binary sama forex beda nggak bang? Sebenarnya sama aja kalau time frame-nya sama sih menurut saya ya. Cuma karena binary itu kan dia ticknya kecil sekali ya, sampai mungkin ada yang berapa second gitu ya. Ticknya per second itu mungkin ada. Ya itu yang bikin kayaknya jadi noise-nya aneh.
Bang, tren NQ sampai akhir Februari kemana ya? Untuk NQ ya, untuk NQ ya sampai akhir Februari. Oke. Ya. Untuk NQ Februari ya saya rasa dia masih bisa up terus teman-teman ya, untuk up ya. Jadi intinya dari opening sampai close-nya itu dia tetap di atas teman-teman. Jadi masih ada cenderungan untuk up nih si Nasdaq-nya nih selama Februari. Bang, jam di MetaTrader 4 pakai zona waktu di kota mana ya? Nah, itu beda-beda tuh tiap server ya. Kalau misalnya OctaFX ini saya nggak tahu ya, saya belum sempet cek ya. Kayaknya dia tuh GMT up +3 kalau nggak salah ya. Saya lupa deh. Coba dicek aja deh. Minum air garam dulu bang. Iya nih, ini tenggorokan gatal nih gara-gara kebanyakan ngerokok nih. Bang, gambarin Vibo untuk GU nanti ya, nanti kita gambar. Bang, God bless you Samde Medan. Thank you Bro Samuel. God bless you too. Bang, udah 2 kali Mercury retrograde gold nggak naik. Nah, ini yang salah kaprah ya. Jadi Mercury retrograde itu bukannya apa ya, semua ya. Ini bukan Mercury retrograde doang. Semua seluruh event ya, seluruh event seluruh astrologi event itu tidak mesti akan membuat suatu pergerakan yang pasti gitu loh teman-teman ya. Tetap harus didasari sama yang namanya price action. Kalau dibilang Mercury retrograde itu nggak bikin gold naik nggak bikin gold naik terus, ya betul memang, tapi secara persentase dia 70%, 60-70% dia bikin naik itu ya, bikin naik karena berdasarkan riset ya seperti itu. Nah, kalau misalnya bro itu mau yang apa yang turning point lah, yang bikin naik atau apa, itu lebih baik coba di moon trading aja gitu ya. Moon trading itu efeknya lumayan kalau untuk kayak gitu ya. Jadi pengen lihat marketnya bisa turning point atau enggak gitu. Covid bang, batuk-batuk, jangan sampai ya. Tapi saya nggak takut sih ya Covid atau enggak ya, udah bodo amat sih sebenarnya. Covid itu sebenarnya bukannya saya meremehkan Covid ya, tapi buat saya tuh Covid itu seperti flu biasa sih kalau untuk sekarang ya. Untuk sekarang, dari dulu saya juga ngapain gitu sih. Jadi nggak perlu terlalu stres apa segala macam. Yang penting makan banyak aja, makan protein yang banyak ya, makan semua, istirahat cukup, kena sinar matahari cukup, makan vitamin. Dah, kalau kena Covid pun paling nanti kayak batuk-batuk kayak flu biasa. Gitu sih. Ya itu untuk saya yang masih muda ya. Cuman kalau yang ada gangguan, ada penyakit bawaan segala macam ya itu harus hati-hati gitu. Okta bisa trading stock juga ya SG? Nggak bisa ya, Okta itu hanya untuk forex. Bang, gue terjun ke kripto setelah nonton video terbaru Bang Daryl. Boleh dibahas lebih banyak Bang, maka masih bingung cara milih koinnya. Ntar rata-rata. Oke, nanti. Jadi kemarin gue udah baca komennya semua ya teman-teman ya. Ternyata banyak banget yang antusias dengan kripto ini ya. Jadi nanti gue akan bikinin segmen khusus lagi tentang kripto teman-teman ya. Jadi ya nantilah. Nanti konsepnya itu adalah coin highlights ya. Jadi gue setiap bikin video itu gue akan bahas tentang mothernya dulu, Bitcoinnya seperti apa ya. Kira-kira ya roadmapnya kayak gimana gitu ya untuk Bitcoin selama 1 minggu atau 2 minggu ke depan. Baru nanti gue akan jelasin tentang highlight satu koin ya. Highlight satu koin itu maksudnya apa? Gue bahas cara produknya apa ya. Terus news-newsnya tentang dia apa. Jadi dari sisi fundamentalnya bagaimana, dan dari sisi teknikalnya tentunya yang paling penting ya, itu gimana. Jadi kira-kira konsep videonya nanti seperti itu ya. Jadi ditungguin aja. Anak CIT ya. Ya, alumni CIT pak. Videomu yang dulu-dulu tentang forex kenapa dihapus-hapusin sebagian bang? Karena kualitasnya jelek banget. Itu saya ngeliatin diri saya sendiri di video tuh malu gitu loh. Jadi saya hapus aja. Tetapi itu kan tetap saya gantiin dengan yang baru ya, dengan yang refreshment, tapi dengan video kualitas yang lebih bagus dan audio quality-nya juga lebih bagus. Jadi yang dulu saya hapusin itu bukannya karena apa-apa ya, cuman saya geli aja ngeliat videonya gitu. Karena kualitasnya jelek banget ya. Bahkan kalau misalnya teman-teman ada yang saya gak hapus karena itu kualitas videonya bahkan lebih jelek dari itu. Jadi ya saya hapusin.
Mas, yang moon trading itu sangat mempengaruhi IHSG kah? Kalau moon trading IHSG iya ya, moon phase itu terutama. Sorry, bukan moon phase. Itu eh iya bener ya, moon phase-nya ya. Itu moon phase-nya yang berpengaruh, yang kayak seperti full moon-nya, new moon-nya gitu ya. Itu yang berpengaruh terhadap IHSG. Bang, saya pengembalian dana di OctaFX dah 14 hari belum ditransfer. Itu kenapa ya, Bang? Nah, itu boleh langsung kontak supportnya ya, Bro Daysres. Ini mungkin bisa, di sini ada adminnya Okta, mungkin bisa di komen ya, bisa dibantu ini kenapa 14 hari ya. Tapi saya belum pernah sih ya pengembalian dana. Itu reasonnya kenapa ya kalau bisa nggak dibalikin? Bang, jelasin apa itu buy stop dan sell stop. Buy stop itu jadi gini ya, kalau misalnya ini kan harga running sekarang nih ya, saya kasih contoh deh ya. Aduh, di atas semua nih. Nah, misalnya ini harga running sekarang ya, di tengah. Buy stop itu adalah kita mau mesan harga, jadi kita mau pending order. Di sini istilahnya itu kita mau masang buy otomatis lah ya. Kita supaya ketika harga udah nyentuh harga sekian di atas ini ya, misalnya saya buy stop di daerah sini nih, di 1.786. Nah, itu ketika dia kena 1.786 dia langsung kena buy gitu. Nah, tetapi kalau buy stop itu adalah kita mau pesan harganya di atas harga running sekarang ya. Kalau kita mau pesan posisi buy-nya di bawah harga running sekarang, itu kita pakai namanya buy limit gitu. Itu bedanya. Nah, kalau sell stop, kita mau pesan harga sell di bawah harga running sekarang, itu sell stop. Tapi kalau kita mau sell di atas harga running sekarang, itu sell limit. Gitu aja bedanya sih. Sesimpel itu. Bang, saya kan sudah bisa konsisten di forex sudah 1 tahun, mau nyoba ke saham. Saya kan penganut supply and demand. Apakah secara teknikal akan sama aja? Sama aja ya. Supply and demand di saham maupun di forex tetap jalan, sama aja kok. Modal 100 enaknya berapa lot? Maksimal 0,02 kalau $100 ya, jangan lebih dari 0,02 lot. Bang Daryl bahas Ichimoku nggak, Bang? Saya sudah pernah buat videonya tentang Ichimoku, boleh dilihat Bro Manjaya. Bang, ETH USD udah konfirmasi break belum ya? ETH USD itu kayaknya tadi saya lihat sekilas ya, sebentar. Belum ya, belum confirm break ya dia ya. ETH USD itu belum confirm break. Jadi tapi ini masih tendensinya masih up terus ya, teman-teman ya, untuk ETH USD. Tapi dia belum break sih sebenarnya. Kalau dia masih benar-benar break tuh dia harus break ini ya. Ini channelnya seperti ini kira-kira. Ya, jadi dia kalau sudah break di channelnya ini baru dia bisa up terus. 2 menit lagi kita bahas market ya. Mau tanya saya, oke, saya modal 1000. Saya resikokan 3%, max SL 50 pips, di lot 0,06, sekitar 30 US dollar risknya. Nah, yang saya mau tanyakan kepada Daryl, ketika saya loss hari yang sama, berapa kali ya loss? Maksudnya ketika saya loss hari yang sama, max berapa kali ya loss? Jadi itu terserah, bebas. Hitungannya bukan per hari itu berapa kali loss, tapi per trade ya. Jadi itu risk itu per trade ya hitungannya. Jadi ya kalau misalnya kita setiap trade ya resikonya tuh kalau misalnya 3% dari 1000 US dollar berarti kan maksimal itu kan 30 USD kan. Nah, itu 30 USD itu per trade. Jadi kalau sehari mau 100 kali trade juga nggak apa-apa sebenarnya. Kayak gitu. Bebas. Bang, bagusnya open posisi 0,1 lot dalam sekali open atau dibagi 0,02 5 kali. Ya itu bebas. Kalau saya sih lebih prefer kalau mau dibagi gitu dibagi 3 aja, nggak usah sampai 5 kali kebanyakan. Tapi saya sih biasanya sih maksimal yang saya paling sering sih saya langsung tembak, kalau nggak dibagi 2 sih, itu yang paling saya sering ya. Bang, kapan buat video price action lagi? Lah ini bulan ini kita lagi ngomongin price action lagi sebenarnya, cuman candle per candle ya. Kemarin saya ngomongin Marubozu ya. Terus minggu ini saya ngomongin apa ya? Oh iya, minggu ini bakal ngomongin ini kalau nggak salah deh, apa false break ya.
Jadi sebenarnya saya ngomongin price action terus nih minggu ini nih. Bang, mau tanya indikator apa aja yang cocok untuk mendampingi Fibo? Untuk Fibo, ya itu sebenarnya indikator yang paling cocok itu ya pertama ini ya, kita mendeteksi tren dulu dengan menggunakan bisa EMA, bisa pakai trend line. Itu yang antara dua itu. Kenapa kita pakai indikator EMA itu? Supaya kita tahu marketnya lagi trending apa enggak. Kalau market lagi trending kan kita bisa cari Fibo-nya gampang gitu loh. Tapi sebenarnya Fibo itu paling bagus sih pakai SNR aja sebenarnya, support resistance biasa ya, atau supply and demand ya. Ya SNR itu bisa bentuknya dynamic, bisa bentuknya klasik juga, sama aja. Bang, bahas soal compression price action. Compression itu sebenarnya sama seperti base lah, tapi bentuknya itu berbeda-beda. Kalau base kan bentuknya cuma kotak. Kalau compression itu intinya sama, dia terjadinya tuh di ujung-ujung badannya ya, di ujung-ujung badan atau di ujung-ujung kepala gitu ya. Yang intinya sih dia menunjukkan adanya akumulasi sebenarnya compression ya. Jadi intinya compression itu tunggu marketnya itu lagi relax ya, untuk apa? Untuk meledak lebih tinggi ya, untuk ke atas atau ke bawah meledaknya gitu. Contoh compression ya di compression. Nah, ini compression ya di atas ini ya. Seperti ini loh. Nih. Kurang lebih kayak gini ya, compression ke atas ke bawah jebret gini. Ini juga compression nih sebelah sini. Ini juga bagian dari compression, sama semua gitu ya. Jadi intinya sih dia nah ini compression nih, yang ini jelas sekali nih ya. Ini compression juga. Jadi dia intinya marketnya mau istirahat, intinya dia mau istirahat untuk meledak ke atas atau ke bawah lagi gitu. Seperti itu. Bang, supply and demand kalau di break berarti buat baru lagi atau masih berlaku? Kalau menurut pengalaman saya sih masih berlaku ya. Tetap masih berlaku untuk supply and demand. Bang, tutorial dong jual beli koin di aplikasi Binance, Bang. Nanti saya bikinin ya. Saya bikinin tutorial untuk beli dan jual koin. Pattern sama candlestick lebih akurat mana? Saya lebih suka candle pattern. Pakai moving average berapa ya, Bang? Saya pakai exponential moving average 21 dan juga 90. Ada 34 juga sih, cuman ini saya lagi nggak pakai, saya cuma pakai 21 dan 90 di sini. Kapan ya spread tidak tinggi? Kalau misalnya marketnya lagi low volatile, itu biasanya spreadnya turun ya, atau rendah. Compression itu bisa tahu nggak arahnya kemana? Nggak bisa ya, karena compression itu bukannya untuk mendetek arah, tetapi untuk momentum aja sebenarnya. Supply and demand itu apa, Bang? Bisa nonton video saya tentang supply and demand kalau belum tahu. Pakai teknik unfilled order nggak, Bang? Pakai ya. Unfilled order itu udah lama sih, teknik unfilled order itu price action basic sebenarnya, teman-teman. Tapi saya lucunya saya dengar kabar ada yang apa sih? Aduh, nggak usah dibahas. Nanti jadi masalah lagi. Ayo Bang, bahas false break. Ya, saya sudah bikin videonya false break, bisa ditonton hari Selasa besok. Bang Daryl jarang pakai EMA 200. Saya pakai, cuman saya di MetaTrader nggak pernah pakai. Ya, kalau saya pakai EMA 200 saya pakainya di TradingView. Cara nentuin pips jika di Android. Nah, itu mesti tahu angka ya kalau pips di Android. Saya harus lihat angkanya berapa, mesti hafal tuh setiap pairnya. Makanya saya nggak suka trading di Android itu ya, banyak fitur-fitur yang nggak bisa dipakai juga gitu. Kayak contohnya nyari pips kayak gini, itu kita nggak bisa tahu nih. Makanya tradingnya lebih baik di laptop. Bang, video unfilled order dong. Saya nggak akan bikin unfilled order di YouTube teman-teman ya, karena itu advance. Oke deh, udah kelupaan nih. Oh iya, kita sekarang cari market ya teman-teman ya. Sekarang saya mulai dari euro teman-teman.
dari 4 major pair biasa ya, Euro USD dulu, baru nanti ke yang lain. Seperti biasa saya mulai dari H4 ya. Nah ini kita lihat teman-teman ya, Euro sudah kena zona supportnya teman-teman di sini, dan dia bikin retrace nih ya. Secara chart patternnya pun dia ada V formation seperti ini atau kalau di fase market ini dia sudah kena despair teman-teman ya. Dia muncul despair di sini, ya entah dia mau bikin akumulasi kecil dulu atau dia bisa langsung up. Yang jelas dia akan bergerak range-nya tuh di sini-sini dulu. Dari 1.20984 sampai 1.21 seperti itu ya. Nanti untuk entry-nya kita cari nih di M30 gimana gitu. Nah di M30 nih sudah apa ya, sudah ngeform bentuk yang dia sepertinya tuh ada momentum ke atas. Kalau dia ke atas ini dia sekitar 40 pips ya ke bawah. S20 1/2 nih. Ini bisa coba untuk entry sebenarnya. Cuma nanti kita tunggu konfirmasi lebih lanjut ya. Ini Euro USD intinya tendensinya masih ke up sih teman-teman ya, masih ke atas. Masih ke atas selama dia tidak di bawah sini, teman-teman, dia masih ke up terus ya, ke atas. Itu Euro USD ya. Nah, GU sekarang ya. GU saya ambil dulu. Oke, untuk GU teman-teman ya, di sini key levelnya di daerah sini ya, ini key levelnya ya, tetapi di atasnya ini ada order yang belum diambil di sini ya. Oke, di sini teman-teman ya, sekarang kita lihat dia udah masuk area abu-abu dan dia mau bikin reversal candle pattern di sini teman-teman. Dan di satunya kita lihat ya, di sini juga dia bullish, momentumnya sudah kuat ya teman-teman ya. Setelah dia kena area reversalnya di sini, di abu-abu ini ya. Di sini tentunya ada supply and demand ya. Kalau misalnya kalian lihat di sebelah kirinya nih, sebelah sini. Ini ada SND-nya ya. Nah, di sini dia kena SND-nya, dia naik nih. Dia naik bisa sampai mana? Kita lihat dari H4-nya targetnya. Oke. Nah, targetnya itu bisa sampai ke daerah sini, ke 1.38. Kalau misalnya kita tinggal turun ke M30-nya, dia bisa kejar sekitar 20 pips ya ke atas. Masih bisa dia dikejar 20 pips. Ya seperti itu ya. Ini juga 20 pips satu candle. Jadi ini tetap ya, GU juga sama seperti EU, dia tendensinya masih up ke atas. Itu untuk GU. Oke. Untuk GU ada falling wedge ya, betul ya. Secara M30 dia kelihatan seperti falling wedge sebenarnya. Cuman ini apa ya? Non ideal ya, karena falling wedge itu satu badan nih teman-teman ya. Saya nggak suka falling wedge yang satu badan seperti ini gitu. Ya dia sudah break tapi dia ke atas sih. Ya, intinya dia masih mau ke atas. Untuk GU. Berikutnya ada Aussie US dollar, teman-teman ya. Untuk Aussie gimana? Aussie Aussie masih kuat nih kayaknya ya, teman-teman ya. Ini kalau misalnya kita lihat Aussie di sini dia break trend line ya. Dia sudah bergerak di atas trend line ya, trend line bearishnya sebenarnya. Tapi sekarang dia lagi koreksi ke bawah nih. Harusnya sih dia ngedeketin area sini dulu teman-teman ya. Di sini juga ada area SND-nya ya. Ini harusnya dia masuk ke area abu-abu ini loh, sampai dia kena trend line-nya baru dia up lagi ya. Tapi kalau up-nya dia targetnya itu sementara dia sampai ke shoulder kanan. Dia kan kalau misalnya di up, dia kemungkinan bisa bikin head and shoulder pattern HNS ya, dan itu dia bikin shoulder kanannya. Dari kalau di M30-nya ya, kita cari. M30-nya tidak ada yang istimewa teman-teman ya. Di sini cuma ada ascending HNS yang mana itu sudah break, sudah jadi. Kita tinggal dulu lihat ini 1/1-nya ya. Nah, ini 1/1-nya sudah komplit teman-teman. Kalau teman-teman lihat ya, dia sudah pas kena 1/1-nya, dia retrace, dia bereaksi di sini. Ini kemungkinan besar dia bisa retrace ke atas dulu ya. Ini berarti HNS-nya, ascending HNS-nya sudah selesai di sini. Tinggal pada saat dia kena, dia retrace ke atas, dia bisa naik. Jadi Aussie USD juga tendensinya masih up sekarang teman-teman ya sebenarnya. Oke, itu Aussie USD. Sekarang Jepang. USD Jepang Yen ya. USD Jepang Yen di H4-nya dia nabrak area SND di sini. Area supply tempatnya. Dan di atas ini juga masih ada area lagi ya.
Nah ini namanya unfilled order, yang mana kalau kita ke M30 tuh jadi area Sandy sebenarnya gitu ya. Dan menurut tekanan harganya ini bearishnya kuat sekali ya, bearish pressure-nya kuat sekali, dia turun terus dia ke atas. Pada saat naik ke atas, swing yang dibuat ini itu 618, dia ke bawah. Oke, jadi kita tinggal tunggu. Goalsnya adalah ketika USD Jepang ini bisa break low-nya di sini, teman-teman. Ini dia akan mengkonfirm bahwa dia akan segera terjadi reversal. Jadi itu yang kita tunggu, teman-teman ya. Kalau sekarang apakah bisa gagal? Dia punya gerakannya ini bisa. Kalau misalnya dia belum nyampe nge-break, terus dia udah balik lagi ke atas, itu bisa jadi dia sideways besar di sini atau dia mau up langsung sekalian lagi. Jadi sementara tendensi dia masih mau ke bawah. Karena apa? Karena dia masih memenuhi rules di 618, dia kena mantul dan dia ke bawah. Ya, jadi ini kalau misalnya candle Marubozu-nya ini habis aja dimakan sama candle bearish semua nih, itu kemungkinannya besar untuk dia break ke bawah. Gitu ya, itu untuk USD Jepang Yen. Oke. Bang, seperti Aussie USD tadi kan itu ada Marubozu yang besar. Apakah itu fail to follow the trend? Aussie US dollar tadi ada apa? Marubozu yang besar. Yang sebelah mana ya? Ya, sebelah sini ya. Ya ini kuncinya sebenarnya sih. Jadi ini kan tensionnya semua di sini ya, powernya, pressure-nya di sini semua gitu loh. Jadi ketika candle ini sudah bisa dihabiskan dengan candle bullish ke atas ya, maka ini trennya ini jadi up lagi gitu loh, nggak ke bawah lagi karena kan bearish powernya sudah habis sebenarnya, dimakan gitu loh. Intinya sih seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lihat ini powernya tuh seperti ini ya. Jadi tunggu sampai ada candle yang bisa menghabiskan ini semua area sini ya. Jadi ini kalau secara pattern wise sih ini sudah habis nih patternnya, si HNS-nya sudah komplit gitu loh, sudah sampai kena bawah terus bisa ke atas gitu ya. Untuk Fibonacci bagusnya dibarengin teknik precision apa aja bang supaya entry tepat. Tadi saya pakai supply and demand aja gitu ya. Jadi Fibo saya gabung dengan SND atau supply and demand, itu udah bagus. GBP Jepang Yen bang. Oke, GBP Jepang ya. Kita coba. Kita masuk ke apa sih, ke mata uang Jepang. GBP Jepang Yen. Nah, ini GBP Jepang Yen, teman-teman ya. Ini sebenarnya ada ascending triangle kalau misalnya kalian lihat ya di sini. Nah, seperti ini, teman-teman ya. Ini ada yang kalau ada versi yang bilang ini nanti jadinya rising wedge lah apa segala macam ya. Itu bebas sih sebenarnya. Cuman kalau buat saya intinya sih gini loh. Kalau namanya candle pattern menurut saya itu nggak usah terlalu nggak usah terlalu pusing lah sebenarnya. Yang penting tuh price actionnya seperti apa gitu. Tapi kalau di sini saya melihatnya ini patternnya seperti ascending triangle seperti ini ya. Dan ini kalau misalnya dia break teman-teman ya, let's say di sini saya kasih satu garis lagi di atas. Nah, break 145 047 ini dia break close di sini, itu sudah up teman-teman ya. Jadi GU ini sebenarnya tendensi tetap masih naik juga ya. Nah, ini secara M30-nya di minornya kita lihat ya, minor trendnya dia trend line bearishnya sudah di break ya, di break dan dia sempat dia korektif ke bawah, masuk kena trend line-nya lagi, dia up lagi teman-teman ya. Jadi ini udah 2 kali retest nih. Ya, sekarang penentuannya cuman di SND di atas ini memang paling berat untuk ditembus nih. Jadi kalau misalnya dia bisa tembus area ini, GJ ini akan langsung up ke atas teman-teman. Tapi sementara kalau misalnya kita nggak mau spekulatif ya tunggu aja dulu dia break dulu, nggak usah takut ketinggalan, santai aja teman-teman ya. Tapi kalau misalnya kalian mau maksain trading sekarang, justru saya milihnya nge-sell. Kenapa? Karena RR loh, sekali lagi RR. Nah ini dia mulai gerak cepet ya. RR-nya itu tetap lebih bagus daripada kita maksain untuk buy sekarang. Karena kan kalau buy sekarang SL-nya jauh bos, di bawah nih ya, 60 pips gitu loh. Seperti itu ya. Untuk XAU, oh ya sekarang abis GBP, sekarang kita bahas ini pair favorit ya, gold. Ini saya bersihin dulu ya biar kita bisa analisanya tuh bersih ya, seperti ini. Oke. Nah untuk gold sendiri ya teman-teman ya, ini pada bilang kok bisa sih dia turun ya? Ya karena memang secara precision dia harus turun sih ya. Ini kan kalau misalnya kita tarik Fibo-nya, dia sudah kena 1618, dia berkonsolidasi atau bikin
ranging di sini ya, dan akhirnya dia ke bawah. Ini kalau kita zoom in ya, ini bikin seperti head and shoulder ya. Bukan head and shoulder sih, ini Quasimodo area dengan satu fake out ya, yang mana dia akhirnya breakpointnya atau breakoutnya itu ke bawah teman-teman, seperti ini dengan satu candle Marubozu ya, pasti dia candlenya terus ke bawah gitu ya. Nah ini bisa berhenti sampai kapan? Ya ini area stopnya tuh station pertamanya di sini teman-teman. Ini station pertamanya dia ya untuk berhenti. Tetapi di sini tidak ada pattern reversal yang signifikan ya, belum ada. Ini harapan terakhirnya nih, dia adalah di level ini teman-teman. Jadi kalau misalnya dia masih berada di atas 18.13, chance dia untuk membalik ke atas masih besar. Tetapi once dia sudah breakdown di bawah 18.13, itu bye-bye sih. Itu bisa sampai bawah lagi teman-teman, bisa sampai area di sini, di area sini ya. Nah, bisa sampai 1.800 teman-teman untuk gold. Jadi harusnya sih dia bisa naik nih di area sekarang nih. Jangan sampai dia bablas di bablasnya close di ini ya, di 812-an lah ya. 812 tuh nggak boleh bablas close di bawah situ. Kalau dia close di bawah situ bahaya sih, bisa sampai bawah banget gitu ya. Itu untuk gold. Oke. Gold jadi tendensinya tetap ya, kita mempertahankannya. Kalau saya sih tetap mau buy kalau gold ya. Di sini saya tetap cari buy sekarang untuk gold. Ya untuk gold saya tetap cari buy, tetapi dengan catatan stop loss saya tuh di bawah 1812. Jadi saya bisa mungkin 1808 itu stop loss saya. Tetapi ingat ini kan masih apa ya? Masih belum ada konfirmasi yang bagus ya. Udah ada tanda-tandanya sih ini bagus, ada bullish rejection seperti ini, itu bagus sebenarnya. Tapi saya akan benar-benar yakin confirm untuk entry ketika dia sudah ngebreak minor trendnya di sini ya. Dia udah break ke atas, bermain di atasnya, saya sudah confirm untuk buy. Kita bisa buy sebenarnya, gitu ya. Itu untuk gold. Kemudian apa nih? Euro USD sudah, GU sudah naik bang, mantap. Jangan, emang iya udah naik? Oh iya udah naik. Cuman ya tadi saya bilang ya, kalau GU itu bisa apa ya? Bisa berhenti di 20 pips gitu loh. Jadi hati-hati. Kemudian bukankah lebih baik follow the trend bang? Ini kan lagi downtrend. Oke, saya jelasin konsep trading teman-teman ya. Jadi gini loh, konsep trading itu benar ya. Kalau kalian baca-baca di buku luaran sana, mereka membatasi gitu, follow the trend is your friend. Itu nggak ada yang salah teman-teman, itu benar ya. Cuman trader itu ya, namanya trader ya, itu sebenarnya terserah kalian mau follow the trend, mau counter trend, itu terserah, asalkan kalian mengerti konsepnya ya. Jangan sampai kalian counter trend tapi kalian nggak ngerti konsepnya counter trend gimana, terus strateginya tuh gimana gitu ya. Kenapa di buku-buku luaran sana itu bilang follow the trend? Karena mereka tahu pangsanya mereka itu adalah anak-anak baru ya, anak-anak yang baru mengenal trading. Karena anak yang baru mengenal trading atau orang-orang yang baru mulai itu lebih baik follow the trend. Kenapa seperti itu? Kalau salah posisi, seenggaknya duit dia bisa ke recover kalau kena drawdown karena trennya itu bagus ya. Jadi seperti itu tujuannya. Tapi kalau di luaran sana trader-trader yang sudah berpengalaman ya, itu banyak, terserah tradingnya mau counter trend, dia bisa makan dua-duanya, malahan atas bawah kalau dia mengerti caranya seperti itu. Oke. Tuh tadi yang nanya-nanya tentang follow the trend itu sudah saya jawab ya, alasannya seperti itu. Jadi bebas ya, yang namanya trading, namanya juga trading gitu ya. Jadi trading itu kan jual beli ya, jadi bisa follow the trend, bisa counter trend gitu loh. Tinggal balik lagi ujungnya terus reward ratio ya. Jadi harus mengerti konsepnya tentang trading managementnya seperti apa, bla 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 segala macam. Jangan cuman masalah teknik tradingnya doang, follow the trend ya. Kalau MMA jelek juga ya sama aja, hancur gitu. Tapi kalau counter trend juga, kalau kita mengerti konsepnya, itu pasti bisa kencang juga gitu loh. Oke, BTC, USD CHF, Euro GBP CHF, Euro Jepang. Kita lihat satu-satu ya. Euro Jepang dulu deh ya. Euro Jepang sama ya teman-teman konsepnya ini. Satu hal lagi ya. Kalau trader ya, kalau kita trading, kita harus lihat time frame trading kita tuh berapa ya. Kalau saya nih, saya nih trader harian ya. Ya udah, saya cuma ngeliatnya tuh segelintir teman-teman ya. Dari H4-nya saya ngeliatnya segini doang.
Saya nggak perlu sampai analisa sampai sini-sini gitu loh. Saya nggak perlu sampai sini-sini belakang-belakang nih, nggak perlu. Kenapa? Karena saya tahu saya tuh cuma trading 1-2 hari saya close. Jadi percuma saya lihat belakang-belakang ini buat apaan gitu. Ini aja udah bisa bikin saya posisi saya close gitu. Jadi kita harus tahu porsi kita trading time frame. Kita di H4 saya analisa, di M30 saya entry misalnya. Nah ini kan saya udah jelas ya. Saya bakal misalnya saya udah tahu nih tendensi dia up. Kenapa? Karena dia sudah break ya. Break trendline yang di H4-nya seperti ini yang saya gambar, di sini sudah gambar break trendline seperti ini, ya saya tahu dia tendensinya bakal mau up ya. Apalagi ada rejection seperti ini, jadi si DM30 saya tinggal cari nih, ini ada momentumnya nggak. Saya lihat, oh ternyata di sini ya saya nggak mau entry. Kenapa? Karena kalau saya entry di sini ya ini ada divergence nih, takut nih saya nih ada bearish divergence seperti ini. Jadi ini bukannya udah pasti harganya akan turun, bukan, cuman ada tendensi dia ini kita bisa digagalin sama divergence ini gitu loh. Jadi tunggu kapan? Tunggu divergence-nya hancur, divergence-nya gagal maksud saya. Gagalnya kapan? Pada saat dia break high-nya di sini gitu loh. Jadi pada saat dia high di sini break, dia pasti akan retrace lagi, nggak akan langsung naik gitu loh. Nah pada saat retrace-nya itu kita baru bisa ambil posisi atau ambil buy di Euro Jepang Yen. Jadi harus diperhatikan itu ya, maksudnya hal detailnya yang diperhatikan itu. Di H4 mas saya nggak terlalu detail gitu kan, tadi kan lihat sendiri di H4 saya cuma lihat-lihat ya, gambar-gambar paling gini doang. Terus ya paling banter saya gambar trend line, terus saya gambar support resistance yang major nih kayak gini misalnya nih, kayak gini gitu ya. Terus saya gambar di bawahnya area gini aja sih paling. Terus saya gambar pivotnya di tengah-tengah, nah seperti ini aja. Nah tapi kalau di M30 kita baru bisa melihat sesuatu yang lebih detail tuh seperti apa. Dia kenapa dia pas naik dia timbul harga kayak gini, kenapa? Oh ternyata di stokastiknya dia divergence nih. Berarti di sini logikanya kalau kita lihat price behavior seperti ini adalah oh ternyata ada yang nggak seneng nih kalau harga naik, ada yang jagain terus. Nah kapan waktunya kita tahu yang jagain udah habis? Ya berarti pada saat high-nya di break. Seperti itu aja simpelnya gitu ya. Oke, terus apa lagi nih? Tips untuk scalping di time frame berapa bang? Scalping M1 M5 itu udah hukum wajibnya ya. Dengan time frame roadmapnya bisa di H1, bisa di M30 bebas. Indeks dolar, indeks dolar nggak ada, US 30 ya ada ya. UX30 ini ada divergence di H4-nya ini kayaknya nih. Ya ada divergence sedikit ya di H4-nya ya. Tetapi yang jelas dia resistance-nya kan udah di break nih ke atas, dan dia pada saat nge-retest resistance ini yang tadinya resistance sekarang jadi support, itu dia mantul nih, ada rejection. Berarti ini masih nge-hold ya. Level RBS-nya, resistance become support-nya tuh masih nge-hold teman-teman ya. Jadi dia bisa ke atas. Nah, tapi kabar buruknya di atas juga digencet terus. Jadi ini sebenarnya market ini lagi kalau dijadiin satu candle jadi spinning tops teman-teman, atau marketnya belum tahu dia mau kemana gitu. Kita lihat di M30-nya ada apakah bisa membantu. Ternyata di M30-nya juga belum bisa membantu. Nah, kalau misalnya melihat market seperti ini ya ini kan marketnya ada rejection di atasnya juga nggak jelas gitu kan, ada rejection juga. Kita gimana caranya? Kita lihat aja behavior marketnya seperti apa. Oh ternyata dari tren bawahnya nih dia udah curving teman-teman. Udah curving ini artinya apa? Kemungkinan justru dia akan bergerak ke bawah ya, karena marketnya sudah curving seperti ini. Kalau misalnya kita tarik trend line-nya juga ya seperti ini misalnya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kalau misalnya kita tarik trendline juga, dia sudah jauh bermain harganya tuh di luar jalurnya bullish trennya ini teman-teman ya. Jadi dia bullish channelnya ini udah di break, dan dia sekarang sudah mau shifting, mau transisi ke bawah. Nah, caranya gimana bang supaya kita tahu nih transisi jadi dari bullish ini ke bearish? Ya ini caranya adalah ketika dia bikin lower low. So kalau misalnya untuk US dollar sekarang kita nggak usah ngapa-ngapain, kita wait and see dulu sampai kapan? Sampai dia bikin lower low sekali ya, jangan takut ketinggalan ya. Dia bikin lower low sekali berarti kan itu udah jelas tendensinya dia mau bikin arah ke bawah ya, itu baru kita bisa mencari posisi di situ. Jangan gegabah sih intinya kalau trading ya. Intinya kita tunggu dia bikin lower low di bawah harga 31.250, dia udah close di situ. Nah nanti dia pas retrace itu baru kita bisa mencari posisi dengan bisa pakai Fibonacci internal retracement, bisa pakai
SND juga bebas gitu ya, seperti itu. Euro USD udah, Euro USD udah. Sekarang kita Euro Jepang aja deh ya, Euro Jepang tadi juga udah. Oke, udah dibahas juga. Yang tadi saya bilang ya, ini bisa tendensinya tetap masih mau up ya Euro Jepang. Gak ngambil posisi bang, belum ya, saya belum ambil posisi. Aduh, Euro USD aja tadi ya harusnya. Oke deh, ini bisa nih. Euro USD-nya masih ketahan ke bawah. Ini saya masih belum berani. Dia masih ketahan ke bawah ya, Euro USD. Jadi saya tunggu, walaupun dia masih bisa up nih ke atas, saya tunggu nanti di M30-nya ini dia tetap masuk dulu nih ke atas ini nih, area atas ini. Ya seenggaknya dia hancurin dulu 61-nya lah. Saya nggak mau bermain-main di 61-nya dia nih. Ya jadi saya akan tunggu sampai Euro USD ini masuk ke area sini atas. Nah, atas ini teman-teman ya. Ini saya akan tunggu sampai di atas ini kena. Begitu kena baru bisa saya ambil buy di sini. Jadi saya tunggu sampai Euro USD kena abu-abu dulu, baru saya nge-buy gitu. Sekarang kita cari yang lain. Untuk yang lain ya, CHF Aussie NZD, coba open posisi bang, sabar ya. Untuk NZD CHF ini bisa untuk sell nih teman-teman ya. Coba saya akan lihat dulu ya di M30-nya dia ada opportunity untuk sell atau enggak. Oke. Belum ada yang bagus. GBP USD enggak. Ntar dulu ya. Sebentar saya cari posisi dulu ya. Saya mau lihat fokus ke pair-pair yang menurut saya oke untuk ditradingkan. Oke. Tadi Euro Jepangnya sebenarnya bagus sih, sama GJ itu bagus. Coba kita lihat sekali lagi ya. Oke. Sudah jalan, EJ-nya udah jalan belum ya? EJ-nya belum jalan. Oke. Nasdaq oke nggak bang? Nasdaq coba ya kita lihat. NQ. Untuk Nasdaq sih ini lumayan bagus sih ya sebenarnya. Ini bisa up nih teman-teman untuk Nasdaq. Cuman dia belum ada konfirmator yang bagusnya gitu. Euro GBP ya. Kita coba cek. Euro GBP trennya masih turun. Saya kecilin dulu. Oke. Euro GBP trennya masih down ya. Cuman ini sudah di end of trend menurut gue gitu ya. Jadi bisa siap-siap untuk reversal nih. Reversalnya di mana? Tunggu dia sampai kena di bawah sini. Ya nanti kena di sini kita bisa up ke atas. Gold.
Ini sih sebenarnya bisa spekulasi di gold ya. Ini stop lossnya sekitar, waduh, 70 pips. Ini gede sih stop lossnya. 70 pips itu besar sih. Cuma nggak apa-apa ya, kita coba ya trading di gold ya. Saya ini coba buy di gold. Stop lossnya 70 pips ya, teman-teman harus dimakan. 80 pips malah sekarang ya. 80 pips TP-nya, tapi dia juga lumayan ya. TP-nya sekitar 100 pips ya. 1827 oke, ini udah bagus sih. 1 banding 1 lebih sih sebenarnya, nggak 1,5 nih. Ini sebenarnya trade yang nggak bagus ya teman-teman, tapi ya daripada yang lain ya saya lebih pilih di XAU aja sih sebenarnya. Atau enggak di BTC sekalian ya. Tadinya BTC itu BTC ini lagi nggak bagus banget ya teman-teman ya. Lagi posisinya loh, bukannya koinnya ya, tapi posisinya lagi tanggung gitu loh. Nggak enak banget ya. Kemarin saya ngambil di sini nih teman-teman ya, di 38.000, modal $500 ya. Modal $500 itu saya ATP di 44.000 teman-teman. Itu 700 profitnya dong, $700 profitnya. Satu-satunya saya baru ketemu di di derivatif ya yang ada BTC-nya tuh cuman Okta nih. Belum ketemu lagi yang lain ya. Ethereum, saya delete dulu sebentar ya. Ethereum ini juga menarik ya teman-teman ya. Dia tendensinya juga masih mau up nih. Iya, ini tendensinya masih mau up banget si Ethereum ini ya. Jadi ini cukup menarik. Tapi perhatian ya, ini Ethereum ini pipsnya gila banget teman-teman ya. Dia naik sedikit aja tuh udah kegeser ratusan pips ya. Jadi ini yang saya suka sebenarnya ya. Seperti itu. Di Exness bukannya ada juga ya. Nah itu saya nggak tahu. Saya belum pernah lihat yang lain masalahnya. Mungkin ada. Ya cuman saya nggak tahu. Nanti kalau bisa dari Okta, ini saran aja feedback buat Okta FX ya. Ditambah kayak ininya ya. Litecoinnya udah mulai tambah banyak sih sekarang ya. Udah ada udah ada XRP nih sekarang nih. XRP kalau bisa ditambahin deh, banyakan gitu loh. Ethereum Classic ini dinyalain ya, Dash. Kalau bisa altcoin lain tuh dimasukin aja semua gitu. Jadi platform ada platformnya kripto tuh banyak gitu. Ini ada Bitcoin Cash juga di sini ya. Saya belum pernah lihat nih Bitcoin Cash. Nah ini juga nih gila nih ya. Ini bisa terbang nih teman-teman. Ntar saya lihat dulu ya. 1000. Tapi ini Megaphone ya. Yang gak enaknya ini Megaphone sih. Di sini Megaphone kurang bagus sebenarnya kalau Megaphone. Cuman ini tendensinya tetap mau terbang si Bitcoin Cash. Altcoin lagi mau terbang semua nih karena Bitcoinnya lagi diakum. Gitu ya. Oke. Trading range terakhir ya, pemahaman trading range. Jadi gini, trading range itu adalah jadi gini, kalau misalnya saya trading itu, kenapa saya suka XAU, trading range-nya besar, saya bilang gitu kan. Kenapa apa tuh trading range besar? Jadi pipsnya itu gede ya teman-teman, pipsnya besar sekali. Dari satu candle-nya itu bisa sampai 150 pips gitu. Jadi ini range-nya besar menurut saya. Di gold ini range-nya cukup besar, cukup lebar. Nah, ini kayak posisi sekarang, misalnya ya dia nanti up nih sampai atas nih. Ini cuma sedikit nih, padahal nih cuma berapa gerakan doang ya, berapa candle, tapi dia bisa sampai 100 pips. Jadi range-nya tuh ke 100 pips-nya tuh sedikit gitu, gampang gitu. Makanya saya suka seperti itu. Tentunya resikonya juga lebih besar ya. Jadi harus disesuaikan kayak gitu. Oke? Ini MetaTrader dari OctaFX ya. Jadi mungkin sampai sini dulu teman-teman ya. Ini sekali lagi posisi gue cuma satu sekarang di XAU. Ini juga spekulatif ya. Jadi kalian nggak usah ngikutin ya. Kalau mau ikutin ya ini on risk teman-teman ya. Do it on your risk. Gue nggak pernah merekomendasikan. Di sini cuma sharing dan ya buat trading bareng aja supaya nggak bosan gitu ya. Oke? Mungkin sampai sini dulu teman-teman.
Coba buat kalian yang sekali lagi pengen trading tapi belum punya broker, kalian coba cek OctaFX ini, linknya ada di description di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut untuk daftar dan kemudian deposit dengan menggunakan kode promo yang ada di kanan bawah kalian untuk mendapatkan bonus deposit teman-teman ya. Dan gua akan mengadakan live trade seperti ini setiap hari Jumat jam 7 malam waktu Indonesia bagian barat. Jadi kalian kalau misalnya nggak punya teman buat trading terus pengen trading bareng, langsung aja mampir ke sini. Tinggal di subscribe channel gua, kalian ajak teman-teman kalian semua. Kita bisa trading bareng-bareng dan diskusi lagi seperti ini. Kan lebih enak ya rame-rame. Oke? Thank you teman-teman, sekali lagi sampai jumpa di minggu depan. Bye bye. Thank you.